atau variabel prediktor yang kedua. Ya. Kemudian X1, X2, kemudian Y. Nah, berikutnya ada rumus bantu untuk nanti kita mencari setiap komponen yang akan kita hitung di rumus korelasi ganda ini. Ini namanya korelasi ganda, ya. Nah, yang pertama adalah jumlah produk ya, CP dari X atau dari variabel independen 1 dengan Y atau jumlah produk antara X1 dan Y. Ini rumusnya ya. Diingat ini pakai X kecil ya, yang X miring ini yang kita cari. Ini yang hasilnya akan kita masukkan ke komponen R ganda. Nah ini kalau sudah seperti ini, kita kan sudah punya data dari sini ya, tinggal dimasuk-masukkan ke sini. Itu aja ya. Jadi sebetulnya simple sama seperti yang satu prediktor. Kemudian X1Y ini ketemu 28,6. Kemudian jumlah produk antara X2 dan Y atau CP 2Y. Nah ini tinggal dimasuk-masukkan ke dalam rumus ini. Kemudian ketemu 22,8. Kemudian jumlah kuadrat variabel Y atau sigma Y kuadrat. Nah ini diperoleh dari sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y total dari Y yang kemudian dikuadratkan per N. Nah itu tinggal dimasukkan dari kotak persiapan data statistik itu ke dalam rumus ini. Ketemu 27,6. Nah ini untuk rumus koefisien prediktor. Nah untuk rumus koefisien prediktor ini dari angka-angka yang kita peroleh ini. Ya, hanya saja ada beberapa komponen yang belum ketemu. Ya, seperti sigma X1, X2, sigma X1Y, sigma X2Y gitu ya. Nah, ini ada rumusnya di bawahnya. Nah, sigma X2 kuadrat atau jumlah X2 kuadrat ketemu 20,4, kemudian X1, X2, sigma X1, X2 24,8. Selanjutnya di C itu ada sigma X1 kuadrat. Tadi yang X2 di atas ya. Ini ketemu 35,6. Oke. Kalau semua komponen itu sudah dihitung untuk dimasukkan ke dalam rumus A1, kemudian nanti dilanjut dengan A2, maka kita tinggal masuk-masukkan ya di rumus yang A1. Sehingga kemudian di sini A1 ketemu 0,162. Sesudah itu kita cari A2-nya. Terlalu cepat ya. Iya, Bu. Nah, kemudian dicari A2-nya. Ya, A2 dimasuk-masukkan ke dalam rumus tadi yang A2. Kemudian ketemu A2-nya 0,921. Sehingga ketika kita masukkan ke dalam rumus korelasi ganda, ini balik lagi ke yang tadi pertama ya. Ini kan tadi ada di atas. Kemudian kita masuk-masukkan, ketemu R gandanya 0,964. Nah, kalau sudah seperti ini, ada nggak tabel R seperti ini? Ini tidak ya, kita ketika pakai analisis regresi 2 prediktor, 3 prediktor, dan selanjutnya untuk
uji signifikansinya kita menggunakan rumus F, ya. Kalian dulu sudah saya kirimi tabel F, coba dicek di filenya ya. Seingat saya sudah sekalian dulu ngirim, tabel F. Nah, yang kita cari nanti F-nya, jadi, bukan R ini, dicari di tabel R product moment itu bukan, tetapi dicari F regresinya. F regresi rumusnya sebentar ya, saya carikan. Oh, di sini nih. Silakan dicatat untuk F regresi. Kalau sudah selesai mencatat, saya diberitahu ya. Sudah selesai catatnya? Sudah, Ibu. Ibu, mohon maaf untuk tabel F belum pernah dikasih, Ibu. Oh, belum dikasih ya? Ya. Iya, Ibu. Baik, nanti saya coba kirim ya. Jadi ini yang dicari F-nya. Kemudian ini diabaikan aja bagian ini. Oh, sebentar, yang diabaikan bagian menguji signifikansi untuk oh enggak, ini sudah dihapus. Berarti di modul kalian sudah dihapus. Jadi tidak menggunakan tabel R product moment, tetapi nanti menggunakan tabel F, tabel F ya, ANOVA. Nah, kemudian dari data-data di atas ya, untuk ini ada JK, sebentar. Kemudian ada CP. Nah, koefisien korelasi ganda atau R besar ini, itu angkanya bergerak antara 0 sampai plus 1. Jadi mohon diperhatikan nanti, kalau kalian menghitung R ganda, itu kok hasilnya minus, berarti kalian salah hitung. Kalian harus menghitung ulang. Atau kok hasilnya 1,5, nah itu berarti keliru, karena bergerak antara 0 sampai 1. Korelasi hasilnya 1 itu korelasi yang sempurna. Nah, kalau dalam penelitian sosial ini jarang sekali terjadi ya, korelasi yang sempurna. Ya, jadi kalau kalian ngitung korelasi ganda, hasilnya itu pasti antara 0 sampai plus 1. Kalau di atas 1, misalnya 1,09 itu enggak. Kalian mesti salah ngitung. Bu, itu kan kalau dibulatkan menjadi 1 itu tidak, ya. Itu salah hitung.
maksimalnya di 1, tetapi untuk data-data hasil penelitian di bidang sosial jarang sekali. Terus apalagi kalau hasilnya 5,75, nah itu, langsung salah itu ya, nggak benar, harus dihitung ulang. Nah, kalau koefisien korelasi sederhana yang, di semester 1 ya, kalian kenal produk momen, ini R kecil, ini bergerak antara -1 sampai +1. Kalau yang korelasi R kecil ini yang menggunakan rumus produk momen, hasilnya bisa minus ya, minus 0,759, minus 0,999 itu bisa ya. Tetapi kalau di R ganda ini tidak ya. Nah, untuk R ganda yang 2 prediktor atau R12Y atau RY12 sama aja ya. Kemudian dilihat untuk tiap komponennya. R1Y itu diuji produk momen dari prediktor 1 ke Y. Jadi dikorelasikan, diproduk momenkan antara prediktor 1 dengan Y. Kemudian R2Y itu produk momen dari prediktor 2 ke Y. Nah, itu didapat dari ini. Misalnya R1Y, ini rumusnya ini. Ya, tinggal dimasuk-masukkan, ketemu kalau produk momen dari variabel independen 1 ke Y itu 0,912. Kalau yang variabel independen 2, 0,961. Nah, yang ini ketika ini produk momen, maka yang dilihat adalah tabel produk momen ya. Apakah masing-masing komponen ini untuk R1Y, R2Y-nya ini signifikan atau tidak. Nah, tetapi untuk melihat yang ini, kita nggak bisa langsung, oh ini signifikan karena 0,964 itu. Itu harus dilihat dari regresinya ini. Terus kemudian yang ini tolong abaikan dulu ya. Yang ini belum sempat dihapus ya. Ini diabaikan. Silakan kalian coret aja pakai pensil ya di situ. Nah, untuk signifikansi R ganda menggunakan ini. N itu jumlah subjek, sehingga tadi jumlah subjeknya ada 10. Ya. M itu jumlah prediktor. Jumlah prediktornya ada 2. R-nya korelasi ganda ya. Jadi R kuadrat, R yang dikuadratkan ya. Tadi 0,9 berapa itu? 0,964 dikuadratkan dikali 10 yang dikurangi 2 dikurangi 1. Berarti 0,964 kuadrat dikali 7 ya, N-nya 10 kan. Kemudian M dikali, ini 2 dikali 1 dikurangi 0,964 kuadrat. Nah, lihat tabel F, baru sesudah F ini dicek, habis R ganda itu, kemudian dicek F regresi, ini dilanjut dengan mencari persamaan garis regresi 2 prediktor. Rumusnya Y sama dengan A1X1 plus A2X2. Jadi diperoleh ya, A1-nya 0,162, A2-nya 0,921. X1 itu adalah angka deviasi. Kemudian deviasi X1 min X per 1 ya, atau ratanya dari data set yang pertama
atau dari variabel independen 1, X2 itu X2 min X2 bar. Ya, X2 bar ini rata dari variabel independen yang kedua. Nah, sehingga kita dari rumus ini dimasuk-masukkan nih angkanya. Y min Y bar. Ini kan Y deviasi ya. Ini sebetulnya Y. Nah, ini Y angka kasar ini. Ya silakan diganti di tempat kalian ya. Y angka kasar ya. Karena ini dari Y deviasi. Nah, sehingga kemudian dimasukkan reratannya Y tadi kan 4,2 ya. Dimasukkan ke sini. Silakan dicermati angka-angkanya. Y minus 4,2 sama dengan 0,162 kali X1 min 4,2. Kebetulan X1-nya juga, X bar satunya 4,2 ya. Ditambah 0,921 X2 min 5,6. Sehingga diperoleh Y dikurangi 4,2 sama dengan 0,162 X1 min 0,6804 tambah 0,921 X2 min 5,1576 ya. Sehingga Y kemudian diperoleh seperti ini. Nah, setelah dioperasikan diperoleh persamaan garis regresinya seperti ini. Y sama dengan 0,162 X1 tambah 0,921 X2 minus 1,638. Seperti itu. Nah, ini kita sudah selesai di tahapan 3, mencari persamaan garis regresi. Nah, di situ dituliskan dia di modul fungsinya untuk persamaan garis regresi itu memprediksi tinggi rendahnya Y atau prestasi. Kalau skor intelijensi dan bakatnya atau skor-skor dari prediktornya diketahui. Ini misal ya, ada siswa nih, dia IQ-nya 7, bakatnya 5. Kemudian ada usrok ya, bakatnya 6, IQ-nya 6, bakatnya 6. Kemudian ogah, itu IQ-nya 5, bakatnya 7. Nah, dari data-data ini, kalau kita sudah punya persamaan garis regresi, begini ya. Jadi, kalau kita penelitian, kemudian kita ambil data secara acak. Nah, pengambilan data secara acak berarti bahwa bahwa setiap orang dalam populasi itu punya kesempatan yang sama untuk diambil sebagai sampel. Ya, misalnya saya membuat penelitian di SMA X. SMA X itu siswanya 2.500 misalnya, ya karena saking banyaknya itu paralel sampai 10 atau sampai 15 gitu. Nah, apakah ketika saya bikin penelitian untuk mencari korelasi antara IQ, bakat dengan prestasi belajar, dari 2.500 itu saya cek semuanya. Saya tes semuanya, bakatnya, IQ-nya, dan
prestasinya dicek. Itu tentu tidak ya. Jadi kita itu ada namanya metode sampling. Metode sampling, macam-macam ya bentuknya. Nah, yang fit untuk analisis regresi itu secara acak. Sampling itu kan berarti sampel, diambil sebagian dari populasi. Ya, misalnya saya mau ngambil 30% dari populasi. Atau ngambil 30%-nya aja sudah banyak ya, sudah berapa itu kalau dari itu 2.500. Jadi 750. Nah, ngitung IQ, maksudnya mengeteskan IQ dan bakat untuk 750 siswa itu kan butuh effort yang besar, apalagi kalau saya penelitian ke 2.500. Nah, itu besar banget gitu ya, energi yang dikeluarkan. Jadi kan kita ambil sampel, sampelnya secara acak nih untuk kelas 1. Misalnya kita tetapkan aja kan 750 ya, 30%-nya misalnya. Kelas 1 250, kelas 2-nya atau kelas 1 tuh berapa tuh? Kelas 10 ya. Kelas 10, kelas 11, kelas 12 gitu ya. Masing-masing 250. Nah, dari tiap kelas itu setiap orang punya kesempatan yang sama. Jadi dikocok kayak orang arisan itu loh. Ya, kocok bisa kalau sekarang kocok kan bisa kocokan online ya. Jadi nggak kayak zaman saya kuliah ya, kocokan itu pakai angka, dinomeri gitu. Ini angka berapa aja yang keluar itulah yang jadi sampel gitu ya. Nah, dari 750 data kemudian ini pura-puranya ya. Dari 750 data kemudian diperoleh nih persamaan garis regresinya ini. Nah, kan ada berapa itu? 1.750 yang tidak menjadi sampel ya, sisanya kan nggak jadi sampel. Sisanya kan nggak kita libatkan dalam penelitian. Nah, sisanya ini ketika kita pengen tahu nih ya sisanya, misalnya si unyil, usrok, ogah ini kebetulan tidak masuk dalam sampel kita, tetapi ada dalam populasi itu. Nah, kita mau lihat, oh kalau si unyil, kemudian kita iseng-iseng nih, pengen tahu si unyil, usrok, sama ogah. Kita cek IQ-nya, oh hasilnya sekian, bakatnya hasilnya sekian. Nah, berapa nih prestasi belajarnya dia, prediksinya? Nah, ini hasil prediksinya demikian. Ya, itu ilustrasi dari regresi dua prediktor. Untuk persamaan garis regresinya, fungsinya adalah untuk memprediksi skor kriteria atau skor pada variabel dependent didasarkan pada angka-angka di variabel independen. Oh, kalau dia misalnya dapat sekian, ini juga dapat sekian, maka dia prestasinya sekian, prediksinya. Ini prediksi, ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ibu izin bertanya, untuk yang tadi mencari persamaan garis regresi, tadi kan ada Ibu yang Y sama dengan Y kecil dikurangi Y bar. Yang nomor 3. Ya, ini ya. Iya, Ini. yang warna biru itu Ibu. Oh iya, Y ini Y deviasi ya. C, ini diganti. Oh, ini, sorry, kebalik. Ini Y kecil, Y kecil, ini Y besar. Y kecil ini adalah Y deviasi yang Y ini. Ini sama dengan Y yang ini. Ya. Nah, Y deviasi ini ya Y besar ini min Y bar atau Y rata. Oke, sudah diganti di modul kalian? Ya, sudah Ibu. Ya, udah jelas? Jelas Ibu, terima Yang kasih. Ya,
Yang lain gimana nih? Udah jelas atau belum? Baik, kalau sudah jelas kita lanjut ya. Lanjut ke mencari sumbangan relatif atau SR. Nah, sumbangan SE ya, sumbangan relatif sama dengan sumbangan efektif. Tetapi ketika sudah dua prediktor, ini sudah beda-beda nanti SR1, SR2 gitu. Nah, ini rumus ya untuk SR1 18, relatifnya untuk yang IQ ya ketemu 18,1. Nah, rumus SR2 itu tinggal dibalik ya modelnya, ketika di sini adalah A1 SR1, maka di sini SR2 ya A2. Nah, kalian boleh mencari dengan menggunakan rumus ini. Atau Bu, mohon maaf Bu, suaranya putus-putus. langsung, kalau saya sih bisa ada yang simple. Di sumbangan relatif ini bisa melihat bahwa prediktor pertama dan prediktor kedua itu bobotnya mana yang dalam memprediksi prestasi belajar adalah bakat ya 81,9%. Nah, ini kemudian mencari efektivitas garis regresi atau EGR. Sebentar nih kayaknya ada yang mau masuk. Oh, udah hilang. Oh, suara saya keputus-putus ya. Baik, saya matiin kameranya. Nah, langkah selanjutnya ya, sesudah mencari sumbangan, selanjutnya kita mencari efektivitas garis regresi atau EGR. Nah, EGR-nya itu ini rumusnya ya. Nah, kemudian sesudah kita masukkan komponen, tiap komponen ya angkanya, ketemu efektivitas garis regresi 92,87%. Nolnya nggak ditulis juga tidak apa-apa
ya. Tapi karena kita ada kesepakatan 3 angka di belakang koma, nolnya ditulis. Tapi kalau 0 gitu, ya nggak ditulis nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya 8 gitu ya silahkan ditulis. Misalnya 5 silahkan ditulis. Ini kebetulan 0. Nah, kalau sudah langkah yang ke-6. Suara saya sudah lancar atau masih keputus-putus? Sudah, Ibu. Sudah lancar, Ibu. Sudah lancar ya? Baik. Nah, ini sumbangan efektif kalau di satu prediktor itu kan hanya satu ya, bahkan SE sama dengan SR gitu ya, sama-sama. Nah, kalau di sini berbeda ya, harus dicari satu. Nah, ini rumusnya yang ini ya. Nanti prediktor, oh ini nih, sorry, di tempat kalian diganti aja nih A-nya, yang A sini nih. Nah, tadi masih A1 di sini yang kedua ya. Atau di tempat kalian sudah A2 di sini? Masih A1 ya, silakan dicoret diganti A2. Baik, kalau sudah ini dimasuk-masukkan, ini dikali EGR ya. Jadi bukan dikali 100%. Begitu masuk sumbangan efektif dikali hasil dari efektivitas garis regresi. Nah, kemudian ketemu intelijensi itu berpengaruh terhadap prestasi itu 16,787%. Ini ketemunya persennya, kurang persen. Atau bisa dijelaskan melalui intelijensi sebesar 16,787%. Baik, untuk SE2 rumusnya ini, nah ini juga diganti A2 nih. Oh ya, nanti dikalian A2-nya, angka 2-nya kecil ya. Atau kalian bisa juga pakai ini ya, kalau sudah ketemu SE1 ya SE2-nya tinggal EGR dikurangi SE1. Nah, biasanya yang kemudian ditampilkan itu sumbangan efektif ya. Sumbangan efektifnya sekian untuk variabel prediktor 1, sumbangan efektifnya untuk variabel prediktor 2 sekian, seperti itu. Boleh tidak ketika kita menampilkan untuk di kesimpulan pakai sumbangan relatif? Boleh. Kalau sumbangan relatif berarti ketika di total asumsinya adalah 100%. Jadi dari total 100%, 2 variabel independen itu berapa persen punya variabel independen 1, berapa persen variabel independen 2. Nah, tetapi kalau yang sumbangan efektif ini ya 6,083 itu sumbangan efektif dari variabel independen 2, kemudian ada 16, jadi berapa nih?
sumbangan 16,787% dari variabel independen 1 dan sisanya itu dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak terlibat dalam penelitian ini. Kan anak masih ada banyak variabel-variabel lainnya yang tidak terlibat dalam penelitian ini kan cuma 2. Nah itu ya sisanya itu dijelaskan oleh variabel-variabel lain itu. Gitu, cukup jelas apa yang saya sampaikan. Baik, kalau sudah jelas, ini saya ada soal. Semuanya sudah bisa melihat soal saya? Sudah, Sudah, Ibu. Ibu. Ada di modul nggak ini? Tidak, Tidak tidak, ada, Ibu. Ibu. Tidak ada. Baik, silakan di screenshot atau dicatat di lembar folio bergaris kalian ya. Dicatat dulu. Ini sudah saya tampilkan juga data statistiknya. Bu, untuk tabel F-nya bagaimana, Ibu? Ya, habis ini nanti saya kirimkan tabel F ya ke WA. Baik, Bu. Terima kasih. Sekarang sambil nyatet ini, kalian saya nyari tabel F.